Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 2, penyajian data. Pendahuluan. Yang pertama, data yang telah dikumpulkan, baik yang berasal dari populasi maupun dari sampel, untuk keperluan pembuatan laporan atau untuk analisis perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan cara tabel dan dengan cara grafik. Ya. Tabel disebut pula daftar, sedangkan grafik disebut pula diagram. Pemilihan cara penyajian data tersebut sangat bergantung kepada kebutuhan atau maksud dari peneliti. Kadang-kadang cara tabel lebih menguntungkan, namun untuk keperluan lain cara grafik lebih jelas serta lebih menarik, apalagi kalau disajikan dengan grafik berwarna. Sekarang masuk ke penyajian data dalam bentuk tabel. Terdapat beberapa jenis tabel yang dikenal, yaitu yang pertama namanya tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Terlepas dari jenis tabel yang dipilih, terdapat 5 komponen penyajian tabel, yaitu ada judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, dan sumber tabel. Judul tabel ditulis di atas tabel. Dapat ditulis di tengah-tengah atau dengan sistem lain. Yang dipilih disesuaikan dengan tata cara penulisan yang disyaratkan. Judul tabel harus mencantumkan apa yang ditabelkan, klasifikasi data, tempat data berada, dan satuan atau unit yang digunakan, bila ada. Biasanya judul tabel ditulis dalam beberapa baris yang setiap barisnya hendaknya menyatakan sebuah pernyataan lengkap. Disarankan untuk tidak memisahkan bagian kata atau bagian kalimat. Di bawah tabel biasanya diberikan catatan yang dapat berisi sumber dari mana data yang dimuat pada tabel itu dikutip. Jadi ada sumbernya. Jika sumber data tidak disebutkan, biasanya dianggap pelapor atau peneliti sendiri yang mengumpulkan data tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak ngambil data, ya berarti artinya peneliti itu yang mengambil data. Sebuah tabel hendaknya dituliskan pada halaman yang sama. Jika karena panjangnya tidak dapat dituliskan pada halaman yang sama, maka dapat disambung pada halaman sebaliknya. Dengan menuliskan kembali judul tabel, diberi kata tambahan sambungan, dan judul kolom. Kadang-kadang di bawah judul kolom dituliskan bilangan yang menunjukkan urutan kolom. Jadi, pertama kita lihat jenis-jenis tabel. Yang pertama adalah tabel baris kolom. Tabel baris kolom dipakai untuk menyajikan data yang sederhana yang biasanya hanya terdiri dari satu variabel saja. Contoh, berikut ini adalah contoh tabel baris kolom yang menggambarkan perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada kurun waktu tahun 1976 sampai dengan 1998. Ini data lama gitu ya. Nah, ini ada judul di sini. Tabel 21, perkembangan garis kemiskinan dan banyaknya penduduk miskin di Indonesia tahun 1976 sampai 1978. Jadi tadi kan ada komponennya adalah yang pertama judul tabel ada, kemudian judul baris, judul kolom, badan tabel, dan sumber tabel ya. Jadi sudah ada judul tabel. Kemudian judul barisnya adalah ini, judul kolomnya tahun, kemudian garis kemiskinan dalam rupiah per desa, banyak penduduk miskin di desa dalam juta jiwa, kemudian garis kemiskinan dalam rupiah tidak per kota, kemudian banyak penduduk miskin di kota dalam juta jiwa. Kemudian ini adalah badan tabel. Kemudian ini ada sumbernya ya, Biro Pusat Statistika 98. Nah, kemudian jenis tabel yang selanjutnya
yaitu tabel kontingensi. Apa tabel kontingensi? Untuk data yang terdiri dari dua variabel atau faktor dapat dibuat tabel kontingensi. Bila faktor pertama terdiri dari A kontingensi dan faktor kedua terdiri dari B kontingensi, maka tabelnya disebut tabel kontingensi A kali B. Dengan A menyatakan banyaknya baris dan B menyatakan banyaknya kolom. Jadi misalkan kayak gini. Contoh kedua, titik 2. Berikut ini adalah contoh tabel kontingensi yang menyatakan banyaknya siswa sekolah di Kabupaten X menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jadi, ini ada judulnya. Tabel 2.2 banyaknya murid sekolah Kabupaten X menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin pada tahun 1999. Tingkat sekolah berarti ini ke sini. Jadi, yang sebelah sini adalah untuk kolom. Ini judulnya kolom. SD, STTP, SMU, jumlah. Kemudian jenis kelamin ini ke bawah, ya, yang baris laki-laki, perempuan, jumlah. Kemudian ada jenis lagi tabel distribusi frekuensi. Jika data kuantitatif dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau golongan, maka akan diperoleh tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dapat berupa tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data bergolong. Misal contoh 2.3, misalnya kita menggulingkan sebuah dadu 20 kali dan mencatat hasilnya. Mata dadu yang muncul adalah seperti berikut ini. Data tersebut dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu sebagai berikut. Ini tabel 2.2, muncul mata dadu dalam 20 kali perlebaran. Ini namanya judul tabel. Kemudian ini ada judul kolomnya, mata dadu, tali atau turus, frekuensi. Nah, caranya kalian udah tahu bahwa misalnya 5, ya berarti kita coret di 5, 1. Kemudian ini urut aja, 3 dicoret gitu kan, terus turus ke 3, 2 dicoret terus ke 2, 2 lagi terus ke 1, 2, 1 terus ke 1, 6 terus ke 6, dan seterusnya sampai selesai data. Maka ini kita dapatkan seperti ini turusnya. Nah, dari turus dibuat frekuensi. Oh, ini kita hitung 1, 2, 3 berarti 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5, dan seterusnya. Ya, jadi jumlahnya harus tetap 20. Sekarang contoh 4, misalnya nilai ulangan matematika kelas 1A yang terdiri dari 40 anak adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini ada 40 data di sini. Kalau data tersebut disajikan dalam daftar sebaran frekuensi dari data tunggal, maka diperlukan banyak baris. Nah, kan kalau ini dibuat misalnya ini dari angka yang terkecil adalah berapa? 43 ya. Nah, kita 43, 44 kayak tadi yang contoh sebelumnya. Jadi kalau kita buat kayak gini, ini kan sangat panjang nanti data ini. Nah, maka kita buat golongan, data bergolong ya. Jadi misalnya kita golongkan itu 41 sampai 50, 51 sampai 60, dan seterusnya sampai 91 sampai 100. Nah, sekarang ini kita lihat 58, urut aja. 58 berarti oh ini pilih yang mana, 58. Berarti 58 berada di sini. Coret 1. 53 berarti di sini. 56 di sini. 64 berarti oh di sini. Dan seterusnya kita turus. Nah, setelah kita turus, kita frekuensikan sama kak tadi. Berarti setiap ini adalah 5. Maka tambah 1, 6. Ini ada 2, 5 berarti 10, 14, dan seterusnya. Jumlahnya tetap 40. Itu ya.